Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik toh pasien ke-7 ya. Atas nama Nyonya Nabila, tahu nggak Nabila Syakib ah? Oh, Nabila Fatia Adira. Nyonya Nabila Fatia Adira. Adira. Kecil finance tapi ya. Usia berapa sama Mbak? 24 tuh, seurung ketara belas, usia 24. Melahirkan anak pertama kemarin sore pukul 16.30 pembukaan 3 kesini. betah ya berarti ya. Ya apa isu sudah masak apa enggak sama? Enggak. Lebahan, nggak ngerasa ngono ya. 4:30 kesini buka 3, habisnya cuma 10 ya. Iya. Tak cek ulang mana sampean? Belum. 14 Februari. Ya ya, habisnya 10 mulai tangane. Padahal habisnya paling enggak minimal 12, sampai cuma 10, ya toh. Terus lahiran pukul 17, berapa? Kok lali Jam aku? 6. 18? Iya. Lebih? Perempat. 18-15 ya. Iya. Bayinya perempuan, lumayan besar ya. Iya. 3.500 gram, panjangnya 48, punya lesung pipit, kayak sama lesung pipit tuh. Oh, malu-malu. Anaknya cantik, besar juga 3.500. USG terakhir berapa Mbak perkiraannya? Mau 3. Hampir 3 kilo. Iya. Itu usia kehamilan berapa minggu? Seminggu itu USG di sini, terus itu lagi. Mundai setengah kilo itu maksudnya, 500 gram. Setengah kilo mundai. Gak disarankan diet atau apa gitu? Ya, dokter bilang enggak? Apa? Diet? Enggak. Bayinya harus cukup besar soalnya. Suruh nambah tapi sama orang tua nggak boleh. Iya, gede tau. Ternyata besar ya. Iya. Mira enggak makan yang manis-manis deh. Ngemil nasi. Iya. Iya, podo ae. Jadi sama ngira apa enggak kalau berarti sampai 3.500? Enggak ngira ya. Bayangannya sama berapa berarti? 3 kilo dok? Iya, sesuai hasil USG. Iya. Aduh, kalau sesuai itu jarang mbak, sing iya tambah gede gitu loh. Jadi nggak diet sama sekali ya. Terus selama kehamilan juga nggak pernah rewel? Mual, muntah, pusing, ngidam, sing loro boyok, loro seken, loro geger, loro weteng enggak? Oh enggak. Tengah malam gitu. Oh alah, ya tengah malam ya. Tapi ngira nggak sih kalau prosesnya juga cepet gitu? Enggak ya. Datang-datang bukan 3 lah, anak pertama lumayan mbak, karena biasanya anak pertama itu bolak-balik, ini tibanya belum ada pembukaan gitu. Macam apa meskipun zaman screenshot itu ya masih masih sebentar-sebentar ya, belum efektif yang gimana gitu loh maksud saya, ditunggu aja aktivitas biasa di rumah gitu loh. Masa-masa gitu. Itu kalau dibuat aktivitas soalnya tambah cepet mbak. Aku gini bayangin belum kontraksi ya. Apa wis mendekati saya gitu loh. Tapi kan belum ada kontraksi sama WA aku itu ya, ada pengeluaran. Itu jadi kesini ya sama. Ya itu langsung sore. Langsung sorenya, paginya enggak jadi. Pembukaan. Terus bayangannya sama pas waktu ada pembukaan itu, oh iya ternyata kontraksinya itu lebih intens ya, lebih lama ya dari tadi pagi ya mbak. Iya. Wes iso ngira-ngira ki sama pembukaan apa belum ya, kok tambah sering ya gitu. Enggak. Kan akhirnya sama berangkat ke sini tuh pagi kan itu aja jadi itu mau kesini. cuma mau periksa dulu. Enggak bawa apa-apa ke sini. Oh no. Berarti ya kita mulus ya sama itu. Kan rencananya berarti cuma ke sini mau periksa aja, ternyata sudah pembukaan 3. Kalau biasanya yang nggak tahan sakit itu ya bolak-balik, ini saya bilang tadi belum ada pembukaan. Ternyata sudah buka 3. Ya wes, pasti suruh ke sini, stay di sini lah. Nanti kalau barang-barang kan bisa nyusul. Loh berarti sama itu ngira nggak kalau ada pembukaan? Enggak. Oh, pembukaan 3. Ada katanya
semingguan lagi, kalau nggak gitu 3 hari lagi. Oh, berarti ya dengan pembukaan 3 itu mungkin benar-benar di rumah kan nggak sama ya. Apa itu rasa nyerinya itu kadang-kadang kesini kus buka siji kus keluaran. Kalau menurut sampean kan berarti buka 3 masih ya sisa ngempet lah ya buka 3 ya. Karena saya buka 3 pun juga masih bekerja gitu loh. Kalau dibuat aktivitas kan memang nggak terasa ya. Tapi kalau menurut sampean ya seumpama membuka 1 itu ya suakit banget ya. Sama kan buka 3 kan ora ono apa-apa nih Raja. Ya kayak di sini gitu, di foto itu. Iya, tapi aku nggak ngira itu kontraksi bukaan apa nggak tahu aku soalnya kontraksi apa bukaan apa. Iya. Tapi kan mules kan ya. Enggak, cuma bawah toh. Oh, jadi begitu pemirsa ya, benar-benar di rumah. Apa ya, ambang batas nyeri seseorang itu kan nggak sama. Ono sing aku buka 5 paling nggak kerasa apa-apa. Misalnya ada yang pembukaan 1 wis poyang-payeng wis bengok-bengok juga ada. Nggak kerasa ya padahal ya buka 3 ya padahal ya sudah ya biasa ya. Berarti kan apa kalau head biasanya dilepen? Nggak pernah soalnya nggak pernah juga. Ya, berarti intinya betah mulus lah ya. Betah mulus istilahnya gitu. Kalau yang buka 1 ya sudahlah jangan dirasa-rasakan, dinikmati saja. Karena itu semuanya proses dari persalinan. Jadi ya kalau dikasih kontraksi ya harus bersyukur. Ya kan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nabila sudah berbagi ceritanya dan pengalamannya yang datang-datang buka 3 anak pertama perlu dan patut dicontoh. Karena apa? Kalau dengan ke bidan, masih pembukaan 1 mau ditunggu padahal 1 sampai 3 itu bisa berhari-hari. Jadi seperti itu. Jadi lebih efektif ke bidan sudah intens, sudah nggak lama-lama. Kalau lama-lama sembunyi siapa ya keluarganya, ya bojone, ya mbak, ya budine itu biasanya membuat apa ya semakin bingung pasien tersebut, jadi mempengaruhi juga proses pembukaan karena tidak memproduksi hormon oksitosin. Jadi kalau pembukaan sudah lebar, nggak apa-apa ditunggu di bidan. Menurut saya seperti itu. Karena kalau bidan nggak lari-lari ya tambah stres nanti, iya kan? Kena tekan lahir ya nggak? Ah, betul. Pasiennya nggak bingung, bidannya nggak bingung, keluarganya ya nggak bingung kan gitu ya. Habis ini kita mengantar pulang dengan Nabila ke daerah Kedokteran. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.